Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pemulihan demi pemulihan, buat berkat demi berkat yang kami alami, buat kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kami berterima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita minggu lalu sudah belajar dari kehidupan seorang misionaris yang bernama Ingwer Ludwig Nommensen, dan kita sudah bahas prosesnya dia datang ke Sumatera Utara sampai ke bagian tibanya di Tarutung, ya kan? Ada yang ingat? Bagaimana kita bisa belajar dari beberapa hal yang terjadi di hidupnya Nommensen. Kita sudah bahas sampai di kunjungan pertamanya di Tarutung, saudara. Nah, saudara, memang dalam ikut Tuhan, ya kadang-kadang kita menikmati semuanya biasa-biasa saja. Kita menikmati semua baik-baik saja. Tapi kebanyakan dalam hidup pasti ada proses. Ya, pasti ada proses. Anda tidak mungkin menjadi dewasa tanpa proses. Jumat yang lalu saya katakan seorang anak tidak mungkin bisa berlari kalau dia tidak belajar merangkak terlebih dahulu. Seorang anak tidak mungkin bisa berdiri dengan kakinya kalau dia tidak berlutut terlebih dahulu. Demikian juga dengan kita. Tidak ada seorang pun kita yang bisa berdiri dengan kuat dalam iman kalau Anda tidak belajar, tidak melewati proses untuk berlutut itu. Itu sebabnya kemarin saya ingatkan kita bagaimana seharusnya kita datang di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, sampai engkau mendapatkan pemulihan yang kau doakan itu. Sampai engkau mendapatkan jawaban doamu itu. Haleluya. Kita sudah lihat hampir tidak ada misionaris-misionaris yang hidupnya tenang-tenang aja. Kita sudah belajar dari kehidupan Adoniram Judson, kita sekarang belajar dari kehidupan Nommensen. Dari awal pertama yang saya sampaikan, saya percaya Anda melihat bagaimana pergumulan yang harus dilewati seorang Nommensen. Tidak gampang, saudara. Nah, saya sampai di kunjungan pertama ke Tarutung dilakukan Nommensen itu pada tanggal 11 November 1863. Di sini dia diterima oleh seorang yang bernama Empu Pasang atau Empu Tunggul. Kemudian tinggal di rumahnya yang daerahnya masuk dalam kekuasaan Raja Pontas Lumban Tobing. Kalau saudara yang tahu sejarah ini di Tapanuli Utara, Anda pasti bisa ingat yang saya katakan. Dan dari sini kemudian Nommensen kembali ke Sipirok, dia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelayanan. Pada pertengahan tahun berikutnya, berarti tahun 1864, Nommensen ini membawa semua peralatannya kembali ke Tarutung dan tiba tanggal 7 Mei 1864. Dia kembali ke rumah Empu Pasang, Empu Tunggul, tapi dia ditolak, saudara. Jadi pada tahun 1863 dia datang ke Tarutung, lalu kemudian dia pergi ke Sipirok. Selama 1 tahun dia berada di Sipirok, dia kembali lagi ke Tarutung. Pada waktu dia masuk, dia ditolak di situ. Dia tidak diterima di rumah yang tadinya menerima dia. Ada 2 hal yang harus kita pelajari dari sini. Kemarin sambil membaca-baca lagi, karena tulisan ini
pernah saya masukkan, saya buat dalam sebuah buku. Ada beberapa kisah misionaris yang pernah saya tulis. Ini buku pertama saya yang saya buat dengan judul kompilasi kisah-kisah para misionaris. Itu sebabnya saya mengutipnya satu persatu sekarang karena saya rindu menyampaikan kepada saudara. Kalau saya dibangun imannya karena cerita-cerita ini, saya percaya Anda juga dapat dibangunkan imannya melalui cerita-cerita ini. Amin. Nah, saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Nomensen. Dari apa yang Nomensen lakukan, ada dua hal yang kita bisa dapat. Yang pertama, dalam hidup jangan terbiasa menunda waktu itu. Haleluya. Yang mungkin dalam pemberitaan Injil, kalau saya katakan dalam memberitakan Injil, jangan pernah menunda waktu untuk membawa seseorang kepada Yesus. There is no better time than now. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang ini. Haleluya. Apapun waktu, kalau Anda tanya kapan waktunya yang terbaik, sekarang ini. Kalau Anda bisa lakukan sekarang, jangan tunda sampai tahun depan. Kalau Anda bisa lakukan sekarang, jangan tunda sampai minggu depan atau bulan depan atau besok. Lakukan sekarang ini. Haleluya. Jangan pernah menunda karena waktu terus berjalan dan tidak akan menunggu saudara. Kalau Anda mengkaji ke belakang, Anda pasti bisa melihat ada hal-hal tertentu yang tadinya merupakan kesempatan yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian kita tidak menangkap kesempatan itu, lalu akhirnya kesempatan itu berlalu begitu saja dan lepas dari genggaman kita. Mungkin kalau kita melihat ke belakang, kita berpikir, oh iya, kalau aku tangkap yang ini sekarang pasti sudah berbeda. Kalau aku menangkap kesempatan ini pasti sekarang sudah berbeda. Haleluya. Tapi enggak apa-apa, kita selalu bisa memulai kembali. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bilang, oh aku terlambat, kalau enggak aku udah jadi jutawan, kalau enggak jadi milioner atau trilioner gitu kan. Tapi saudara, tidak semua juga kehendak Tuhan. Amin. Ada kesempatan-kesempatan yang memang Tuhan izinkan lepas dari tangan saudara agar itu tidak merusak panggilanmu dalam Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya ada dua hal yang harus kita pelajari di sini. Yang pertama tadi saya katakan, jangan pernah menunda waktu untuk membawa seseorang kepada Yesus. Karena apa? Kalau Anda menunda, ada kesempatan yang dibuka Tuhan yang pada akhirnya tertutup. Padahal Tuhan sudah buka kesempatan itu, namun karena saudara tidak menangkap kesempatan itu, maka kesempatan itu tertutup. Ini yang pertama. Ada orang-orang yang seharusnya bisa diselamatkan, namun pada akhirnya tidak terjadi. Dalam kurun satu tahun waktu yang dialami Nomensen pada waktu dia kembali ke Sipirok, kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Kita nggak tahu juga apa yang mungkin terjadi, saudara. Semuanya diatur oleh Tuhan. Amin. Ada tuaian yang besar yang sebenarnya bisa kita raih, tapi akhirnya hilang dan terkadang waktu untuk mendapatkan itu lama sekali kembalinya. Lama sekali kembalinya. Ada orang-orang yang mungkin Anda layani hari ini, ada orang-orang yang mungkin Anda bisa sampaikan Yesus pada hari ini, tapi Anda melewatkan kesempatan itu. Dan akhirnya waktu untuk dia bisa datang lagi sangat lama. Itu sebabnya saya selalu katakan jangan menunda waktu untuk memberitakan Injil. Jangan pernah menunda waktu. Sekaranglah saatnya engkau memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Ada satu kisah dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 35 sampai ayat yang ke-38 kita akan baca. Di sini cerita tentang Filipus yang berbicara dengan seorang yang dari Ethiopia, namanya yang disebut dengan Sida-Sida dari Ethiopia. Dia berbicara tentang firman Tuhan kepada Sida-Sida Ethiopia ini. Di ayat 36 dikatakan mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Dia baru mendengarkan firman Tuhan, dia baru belajar firman Tuhan, lalu
Pertanyaannya, ada air di situ. Karena dia dengar kalau engkau bertobat, engkau percaya, engkau dibaptis, maka engkau diselamatkan. Lalu mereka melihat mungkin ada seperti kolam kecil atau sungai di situ. Lalu dia katakan, di situ ada air, bolehkah aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Ini yang selalu saya lakukan. Dalam gereja kita, saudara mungkin perhatikan, ada yang bertanya kepada saya, ada yang pernah bertanya, kok Pak kita nggak pernah ada pendidikan 3 bulan sebelum dibaptis. Saya selalu katakan begini, kalau seseorang mau dibaptis, ambil kesempatan itu, lakukan secepat mungkin. Haleluya. Pendidikan adalah proses yang akan dialami. Pelajaran firman adalah proses yang akan dialami. Karena apa saudara? Baptisan bukan tanda Anda sudah lulus jadi Kristen, bukan. Haleluya. Baptisan pertanda Anda memasuki perjalanan iman yang baru bersama dengan Yesus. Itu sebabnya pada waktu sida-sida dari Ethiopia itu berkata, bolehkah aku dibaptis sekarang ini? Percaya. Ya, Filipus katakan apa? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Lalu firman Tuhan katakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Yahweh. Ayat 38, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Haleluya. Haleluya. Jadi di situ ada air dan mereka sama-sama turun, bukan air satu baskom berarti kan. Kalau air satu baskom kan enggak mungkin orang turun ke dalamnya. Artinya apa? Pembaptisan itu sebenarnya adalah gambaran di mana Anda tunduk dan taat kepada firman. Anda masuk ke dalam air lalu kemudian Anda ditenggelamkan. Tujuannya apa? Menggambarkan aku mati terhadap dosa-dosaku. Itu sebabnya kami selalu mengingatkan saudara yang dibaptis percik. Mungkin saatnya Anda sudah bisa memberikan komitmen untuk dibaptis selam. Haleluya. Itu pun dengan persyaratan jika engkau percaya. Jangan karena Pak Oktav bilang dari depan sini. Kalau Anda sudah dibaptis dari gereja lain dengan baptisan selam, enggak perlu dibaptis ulang. Haleluya, enggak perlu pergi Yerusalem lagi dibaptis nanti. Jangan, enggak perlu. Ngapain habis-habisin uang ke sana ya kan? Karena satu baptisan yang ada dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu cukup. Baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu cukup. Haleluya. Amin. Percaya saja bahwa Yesus Kristus adalah anak Yahweh, maka engkau diselamatkan. Haleluya. Pada waktu kita menunda, mungkin ada kesempatan lain yang Tuhan beri. Akhirnya terlewat begitu saja dalam hidupmu. Karena itu berhentilah menunda-nunda. Apapun itu. Dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis mungkin yang Anda akan mulai. Banyak orang, kebetulan saya di STT ngajar entrepreneur leadership juga, kepemimpinan wirausahawan. Dan saya selalu katakan, banyak orang bertanya, bisnis apa yang harus kumulai? Bisnis apa yang terbaik? Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dimulai pada hari ini juga. Amin. Kalau Anda merancang bisnis, aku mau buat begini, aku mau jual ini, mau jual itu, tapi tidak pernah buat, maka itu bisnis yang sangat buruk. Amin. Tapi kalau Anda buat sesuatu, lakukan. Anda rencanakan sesuatu, lakukan. Haleluya. Kalau Tuhan ada di dalamnya, pasti Dia memberkatinya. Tapi jangan juga cepat menyerah. Ya kan? Jangan cepat menyerah. Berhenti menunda, pergunakan setiap waktu yang Tuhan beri dengan bijaksana. Pergunakan waktu dengan baik. Apalagi dalam memberitakan Injil. Jangan jadi orang Kristen yang malas beritakan Injil. Jangan jadi orang Kristen yang tidak peduli dengan penginjilan. Itu sebabnya kenapa bulan-bulan ini saya mengambil tema sampai Desember nanti. Kita akan belajar tentang misionaris ini. Biar Anda tahu betapa sulitnya Anda menjadi Kristen. Betapa sulitnya proses untuk membawa Anda duduk dalam rumah ibadah ini. Haleluya. Ada orang-orang yang berkorban di baliknya supaya Anda bisa duduk dengan nyaman pada hari ini. Ada orang yang berkorban untuk Anda supaya Anda bisa hidup dengan nyaman pada hari ini.
Yang kedua, tadi yang pertama saya katakan jangan menunda. Yang kedua, dalam memberitakan Injil atau bahkan dalam hidup, jangan paksa kehendak saudara. Tunggu waktu terbaik dari Tuhan. Tadi saya katakan 1 tahun Nomensen pergi ke Sipirok, bisa saja terjadi penundaan. Tapi bisa saja yang kedua, Tuhan izinkan agar dia menunggu waktunya Tuhan. Amin. Karena apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu tidak terjadi langsung sekarang ini. Karena apa? Karena mungkin Tuhan sedang merancangkan sesuatu bagimu. Haleluya. Jangan paksa kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir sekarang ini waktu yang terbaik, tapi Tuhan selalu bekerja dalam waktunya dan kehendaknya. Ada waktunya Tuhan, ada kehendaknya Tuhan. Karena itu dalam doa kita selalu katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Belajar berserah pada waktunya Tuhan. Sesuatu mungkin tidak terjadi kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun yang lalu. Tapi hari ini engkau mungkin belajar melihat, oh iya, yang dulu memang sengaja Tuhan tutup. Sengaja Tuhan stop. Sengaja Tuhan tahan. Supaya apa? Aku tidak jatuh dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama lagi. Aku tidak jatuh dalam perangkap yang sama lagi. Aku tidak jatuh dalam jebakan-jebakan yang sama lagi. Dan Tuhan bawa aku kepada sesuatu yang baru. Itu yang selalu saya katakan, ketika Kronos dan Kairos bertemu, maka hasilnya pasti indah. Haleluya. Haleluya. Kronos itu ini waktunya kita. Sesuatu yang kita ikuti dengan rencana kita, dengan waktunya kita. Kadang-kadang Kronos itu bukan yang Tuhan mau. Kita punya target. Kami di STT baru melakukan akreditasi lapangan. Kepada saya ditanya, apa Renstra Bapak? Rencana strategis. Rencana strategis itu untuk 5 tahun. Lalu ada lagi yang namanya RIP. Apa itu RIP? Rencana induk pengembangan. 25 sampai 40 tahun ke depan mau apa? Aku pikir-pikir kalau 40 tahun ke depan masih hidup, puji Tuhan lah. Berarti umurku udah 84. Masih banyak sebenarnya rencana-rencananya. Ya puji Tuhan lah. Saya punya rencana tahun 84 punya komplek Elim sendiri. Wis, ngeri kan saudara. Kalau hidup, jadi punya komplek perumahan sendiri. Sekarang Anda pergi kemana-mana, oh ini khusus warga ini khusus agama ini. Saya bilang Tuhan, kepingin sekali ada developer Kristen yang bangkit. Yang kemudian bisa membuat perumahan anak-anak Tuhan sendiri. Sehingga gak perlu repot-repot nyari izin. Gak perlu repot-repot minta tanda tangan sana, tanda tangan sini, saudara. Andaikan orang Kristen bisa bersatu seperti itu. Ya kan? Itu RIP, 25 sampai 40 tahun ke depan. Lalu ada lagi rencana yang kita buat short term. Rencana yang sangat singkat dalam waktu beberapa tahun ini. Apa yang kita rencanakan? Saudara, tapi saya selalu katakan kalau rencana itu yang engkau buat dalam kronos manusia tidak bertemu dengan kairosnya Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Haleluya. Karena itu selalu nantikan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yesaya 53 ayat 8 dan 9. Yesaya 53 ayat 8 katakan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Perhatikan ini saudara, kita boleh berencana, tapi rancanganmu bukanlah rancangan Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang belum tentu. Apa yang kita buat, apa yang tadi saya bilang, saya kadang-kadang berpikir, wah ini udah bagus, ini rancangan nih, pasti Tuhan setujui.
Ternyata Tuhan bilang, enggak, bukan itu yang aku mau kok. Udah ganti. Ikutin aja, udah santai aja kata Tuhan. Enggak usah buat ini, buat itu, santai aja, ngikut aja, flow. Ya kan? Karena apa? Rancangannya bukan rancanganmu. Tadi Nomensen berpikir mungkin dalam 1 tahun dia berangkat ke Tarutung, wah ini akan terjadi gebrakan. Mungkin dia tunggu-tunggu di sana, enggak terjadi apa-apa. Iya kan? Enggak terjadi apa-apa. Dalam pelayanan kami sering mengalami hal seperti itu. Pada waktu pertama kali kita membuka gereja ini, kami hanya 3 keluarga. 3 keluarga. Jadi ibadahnya hanya sekitar 10-12 orang lah pada waktu itu. Setelah beberapa lama Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Supaya apa? Pekerjaan Tuhan menyebar lagi. Terbuka lagi. Haleluya. Pekerjaan Tuhan harus berkembang dengan caranya Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan yang dimulai dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan berkat dari Tuhan. Haleluya. Tapi kalau pekerjaan Tuhan Anda pakai caramu, maka Anda pasti akan bergumul terus-terusan. Tapi pekerjaan Tuhan yang dimulai dengan cara Tuhan pasti akan mengalami berkat Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya jangan pernah memakai rancanganmu sendiri. Kolaborasilah dengan Tuhan. Amin. Ini zamannya kolaborasi. Zamannya bekerja sama. Kemarin saya malam-malam ditelepon oleh seorang hamba Tuhan. Yang bilang begini, Pak Oktav, bisa enggak kita bekerja sama? Carikan hamba-hamba Tuhan yang terpanggil lagi untuk pertanian. Waduh, saya bilang, Pak, puji Tuhan, ini klop dengan visi saya. Gereja-gereja sedang berusaha membuka pertanian, saudara. Salah satu yang dilakukan dalam proyek ini adalah menjadikan NTT sebagai lumbung pertanian dunia. Sumatera, mari bangkit. Anak-anak Tuhan, buka matamu. Lihat apa yang Tuhan sedang dan akan lakukan di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah-tengah dunia ini. Anda sibuk dengan vaksin adalah dari antikristus. Tapi Anda tidak mempersiapkan apa yang akan terjadi sekiranya masa itu datang. Betul kan? Saya sudah ajarkan kitab Wahyu kepada saudara. Bahwa antikristus tanda itu diberikan kepada kita pada waktu apa? Si antikristus menyatakan dirinya. Sekarang ini baru uji coba. Saya percaya sekali itu. Karena sekarang ini data kita semua ada di sana. Mereka tahu semua datanya. Anda kemana, kebuat apa, mereka tahu. Tapi ke depan itu nanti akan lebih parah dari itu. Dia akan memerintah. Tapi apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, jikalau Anda tidak memakai tanda itu, Anda tidak bisa membeli dan menjual. Apa yang Anda persiapkan untuk itu? Jangan satu hari nanti Anda bilang, oh Pak Oktav gak pernah sampaikan kepada saya. Oh nabi-nabinya tidak pernah sampaikan kepada saya. Dari berapa tahun yang lalu saya sampaikan kepada Anda. Kalau Anda punya uang, mulai beli tanah pertanian. Mulai menanam. NTT kemarin disampaikan sebagai salah satu daerah yang sangat gersang di Indonesia. Terjadilah gempa beberapa bulan yang lalu. Sudah tahu apa yang terjadi oleh gempa itu? Memang banyak korban. Tapi kemudian muncul sumur-sumur. Muncul mata air. Dan sekarang mereka sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Apa yang mustahil, Tuhan balikan itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat. Sekarang semangka pun tumbuh di sana. Saya lihat banyak buah-buah, banyak tumbuhan-tumbuhan, sayur-sayuran yang mulai tumbuh dari NTT dan mulai dikirimkan ke daerah-daerah lain. Rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bisakah Anda bayangkan, seperti tingginya langit, demikianlah jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Apa artinya rancangan kita kalau begitu? Pernahkah Anda mengukur tingginya langit? Saya kadang-kadang naik pesawat, ada yang 3.500 kaki, ada yang 5.000 kaki, ada yang 10.000 kaki.
Ada yang 12.000 kaki, semakin besar pesawatnya, semakin tinggi dia harus terbang. 12.000 kaki bagi 3 berarti sekitar 4 kilometer di atas sana. Pernahkah Anda mengukur setingginya langit dari bumi? Tapi firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Artinya apa? Memang benar-benar tak terpahami oleh kita. Tak terselami oleh kita. Anda mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan gereja ditutup. Kenapa Tuhan izinkan kita punya masalah. Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup. Karena seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalannya dari jalan kita. Gak terselami oleh kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Haleluya. Jangan cuma nyanyi. Enak kan lagunya kan? Penyertaanmu sempurna. Wis, kalau udah nyanyi orang Kristen jago kan. Ekspresinya luar biasa. Luar biasa. Jangan cuma nyanyi, belajar memahami Tuhan. Saya ingatkan mungkin seperti Adoniram Judson, selama 7 tahun mengalami masalah, mengalami kegilaan, frustasi. Sampai-sampai dia bilang, for me God is the great unknown. Bagiku Tuhan, Sang Maha Tahu yang tidak dikenal. Tidak ku kenali, jalannya tidak bisa ku mengerti. Haleluya. Dia sampai di Onan Sitahuru katanya, duduk dan merenung di bawah sebatang pohon beringin. Orang Batak bilang ini apa? Hariara ya. Ya kan, duduk di situ dia memikirkan apa yang mau dia perbuat. Nomensen pergi ke desa lain sampai di desa Raja Aman dari Lumban Tobing. Dia berharap Raja Aman dari Lumban Tobing ini akan mengizinkannya tinggal di atas lumbung padinya. Tapi Raja Aman pergi ke desa lain membawa istrinya yang sedang sakit keras. Akhirnya Nomensen tidak bisa tinggal di situ. Dia pergi ke Raja Aman Lumban Tobing, dia sampaikan kabar dia udah sampai. Ini rumah yang pertama menerima dia. Kemudian karena istrinya sakit, raja ini pergi ke tempat lain dan kirim pesan, jangan, Nomensen tidak boleh tinggal di situ. Padahal minta izin tinggal di lumbung padi saja. Nomensen kemudian meminta utusannya itu kembali menemui Raja Aman Lumban Tobing kedua kalinya. Dia pesan begini, bahwa kalau Raja Aman Lumban Tobing kembali ke desanya, maka sakit istrinya pasti sembuh. Wow, perkataan iman saudara. Lalu kemudian Raja Aman Lumban Tobing ini bilang begini, kalau apa yang dia katakan benar, maka dia akan izinkan Nomensen tinggal di rumahnya. Dan singkat cerita dia pulang ke rumahnya dan penyakit istrinya sembuh. Haleluya. Akhirnya Nomensen boleh tinggal di lumbung padi itu. Saya kutip apa yang dikatakan Elizabeth Elliot. Dia katakan begini. Menantikan Tuhan, waiting on God requires the willingness to bear uncertainty. Menantikan Tuhan membutuhkan kesiapan untuk menanggung ketidakpastian. Haleluya. Gak pasti. Ada yang bertanya saya, pasti enggak dalam 20 tahun ke depan STT William Carey akan punya lahan sendiri? Ya enggak pasti. Aku bukan anak orang kaya. Bapakku enggak tinggalkan uang sama kami. Bapakku cuma tinggalkan satu. Apa itu? Iman. Enggak kelihatan iman itu. Enggak bisa dicairkan. Dimasak pun enggak bisa. Dipadatkan apalagi, enggak nampak saudara. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan, saya bilang enggak tahu. Tapi iman adalah antisipasi atas apa yang akan terjadi di depan nanti. Haleluya. Ini dia, menantikan Tuhan butuh kesiapan untuk menanggung ketidakpastian. Kalau kaunya yang kawin sama anakku, macam manalah bisa kau jamin masa depan anakku? Ini ada yang tanya sama orang tuanya misalnya kan.
Anak ini pendeta, calon pendeta, sekolah teologi. Terus calon mertua bilang, apalah jaminanmu untuk anakku hidup enak? Apa yang mau dikasih jaminan? Ikut Tuhan, jangan pikir Anda bisa memberikan jaminan. Menantikan Tuhan butuh kesiapan untuk menanggung ketidakpastian. Hari ini ada, besok tidak ada. Haleluya. Minggu depan ada, minggu berikutnya belum tentu ada. Tapi bulan berikutnya bisa berlimpah-limpah. Haleluya. Itu kami alami. Kalau saudara yang punya gaji masih lumayan lah. Tanggal sekian udah pasti Anda akan punya gaji. Tinggal mengatur bagaimana pengeluaran sehari-hari. Makanya kalau ada orang punya gaji tapi masih susah, saya pikir ini orang gak tahu ngelola berarti. Tapi kami yang ikut Tuhan, yang melayan Tuhan, kami tidak punya gaji. Kecuali yang punya gaji masih lumayan lah Anda. Tapi kalau Anda ikut Tuhan dengan iman, Anda tidak punya kepastian. Tapi ikut Tuhan membutuhkan kesiapan untuk menanggung kepastian. Untuk memikul sendiri pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Banyak pertanyaan. Kadang-kadang anak-anak kami bertanya, Dad, kalau aku besar nanti apakah yang akan diberikan, bagaimana kami nanti, di mana kami hidup, bagaimana masa depan kami. Ada satu lagu lama yang selalu dinyanyikan. Judulnya Que Sera Sera. Ya kan? Anak itu bertanya, when I was just a little child, waktu aku masih kecil aku bertanya kepada ayahku, apa yang akan terjadi dengan hidupku nanti? Will I be pretty? Will I be rich? Hear what he said to me. Apakah aku akan jadi cantik? Apakah aku akan jadi kaya? Ayahnya itu dengan bijak menjawab, Que sera sera. What will be, will be. Apa yang akan terjadi nanti, terjadilah. Haleluya. Bapak Ibu, ajarkan anak-anak kita untuk hidup dengan iman. Hidup dengan iman. Haleluya. Menantikan Tuhan artinya apa? Belajar memikul sendiri pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Haleluya. Yusuf bermimpi tentang masa depannya. 2 kali dalam mimpinya firman Tuhan mencatat, dia sampaikan mimpi kepada abang adiknya, kepada ayah dan ibunya. Lalu abang-abangnya marah kepada dia. Tapi firman Tuhan mencatat, tapi ayahnya menyimpan semua itu di dalam hatinya. Haleluya. Yesus pada waktu usia 12 tahun pernah hilang dari antara ayah dan ibunya. Pada waktu mereka temukan dia sedang bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Lalu kemudian pada waktu Maria bertanya, kenapa engkau menyusahkan kami? Kenapa engkau pergi tidak bilang-bilang? Yesus berkata, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Lalu kemudian firman Tuhan mencatat, Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Haleluya. Mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab oleh engkau pada hari ini. Mungkin anakmu bertanya, Pak, bisakah aku kuliah nanti? Mungkin kau tidak jawab, tapi simpan dalam hati. Bawa kepada Bapamu yang di sana. Pak, akankah kita punya rumah nanti? Mungkin hari ini kau tidak bisa menjawab. Bawa ini, berikan kepada Bapamu yang di sorga. Pak, bagaimana hidup kita nanti? Bawa itu, simpan dalam hatimu. Ini dia, menantikan Tuhan artinya apa? Memikul sendiri pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Karena apa? Kalau Anda bagikan itu kepada orang lain, mungkin Anda bagikanlah itu kepada istrimu. Tadi anak kita tanya gini, memang kau pun bodoh kau, ada kesempatan gak kau ambilnya dulu? Harusnya bisanya kau kaya, sekarang memang bodoh kau. Ada kalanya gak guna sampaikan kepada siapapun. Simpan aja sendiri. Sampaikan kepada Bapamu yang di sorga. Karena mungkin istrimu bisa menyakiti hatimu. Mungkin suamimu bisa menyakiti hatimu.
Mungkin anak-anakmu justru bisa menyakiti hatimu. Memang bapak miskin ya, gak bisa lah. Memang bodoh bapak, gak tahu apa-apa. Ada anak-anak yang berani bilang gitu sekarang. Bawa sendiri di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan, memikul sendiri pertanyaan tidak terjawab. Yang ketiga, mengangkat hati kepada Tuhan terhadap ketidakpastian itu. Kapanpun hal tersebut merasuki pikiran seseorang. Mengangkat hati kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi hari esok. Aku angkat semua ini kepadamu Tuhan. Aku bawa ketidakpastian ini kepadamu Tuhan. Karena aku tahu hanya Engkau jawabannya. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Haleluya. Apapun masalahmu, Yesus jawabannya. Haleluya. Tapi apapun makanannya, sosro minumannya. Ini biar gak ngantuk aja maksudnya. Saya udah ada mulai tarik-tarik gitu kan. Supaya Anda ingat nanti waktu makan minumlah sosro. Mana tahu kan dapat komisi sedikit kita dari teh botol sosro nanti. Haleluya. Tapi saya mau katakan kepada saudara serius. Saya sampaikan ini dengan segenap hati saya. Apapun pertanyaanmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, jawabannya hanya satu. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Tidak ada lain yang lebih mengerti engkau daripada Tuhan Yesus. Tidak ada lain yang lebih mengerti perasaanmu daripada Dia. Tidak ada lain yang lebih mengerti hatimu daripada Dia. Itu sebabnya apapun pergumulanmu datang kepada Yesus. Haleluya. Mulanya tadi pada waktu Nomensen mengunjungi Raja Pontas Lumban Tombing, dia tidak mau menerima Nomensen. Bahkan dia berusaha mempengaruhi raja-raja di Silindung itu untuk menolak Nomensen, saudara. Sehingga masyarakat yang ada di situ terbagi dua, ada yang menerima Nomensen, ada yang tidak menerima pada akhirnya. Dia tetap berada di Tarutung dan memulai pelayanannya mengabarkan Injil. 1 tahun kemudian Nomensen melakukan pembaptisan pertama kepada satu orang Batak pada tanggal 27 Agustus 1865. Bahkan di kemudian hari Raja Pontas Lumban Tombing yang dulunya menolak Nomensen meminta supaya dia dan keluarganya dibaptis. Indah. 1 tahun berlalu, kemudian dia kembali ke Tarutung, terjadi penolakan. Tapi kemudian Tuhan mulai membentuk satu persatu. Apa yang dia tabur mulai kelihatan. Belum dituai saudara. Mulai kelihatan. Karena Anda tidak bisa menabur hari ini dan kemudian harap untuk menuai besok. Nggak mungkin. Ada pohon-pohon yang Anda tabur benihnya hari ini. Dia tumbuh dan mungkin bisa Anda nikmati 20 tahun ke depan. Nggak akan mungkin langsung Anda bisa menikmatinya. 1 tahun setelah dia diusir, ditolak, dia membaptis satu keluarga raja ini. Dan dari situ Raja Pontas meminta Nomensen pindah dari Hutadami ke Pearaja. Itulah ceritanya kenapa kantor pusat HKBP itu ada di Pearaja sampai hari ini. Dan kemudian setelah Raja Lumban Tombing tadi masuk Kristen, masyarakat Silindung ini mulai makin banyak yang menjadi Kristen, menerima Tuhan. Saudara, sejalan dengan pertumbuhan gereja di situ, Nomensen membuka sekolah guru, kemudian dia membuka sekolah-sekolah lain. Dia mendirikan gedung gereja, sekolah, dan rumahnya. Dan sampai hari ini menjadi kantor pusat di sana. Haleluya. Tahun 1881 dia pindah ke tempat tinggalnya di Sigumpar. Sekarang ini kalau Anda pergi di situ ada satu gereja yang kecil mungil tapi cantik sekali. Di pinggir jalan itu Anda bisa temukan. Dan kuburannya, makamnya Nomensen ada di belakang dari gereja itu. Ada yang pernah pergi? Abang. Aku yang gak orang Batak tiap pergi pasti mampir. Haleluya. Karena memang dikunci kuburannya. Penjaga kuncinya suka jalan-jalan.
Kadang di sekolah dia, kadang di gereja, dia entah di mana-mana. Kadang harus panggil dulu satu anak, cari dulu, panggil dulu yang jaga ini, buka pintunya. Haleluya. Saudara, tahun 1866 ditetapkan sebuah aturan jemaat. Bagaimana kehidupan orang Kristen dalam jemaat maupun dalam lingkungan gereja menyangkut ibadah, perkawinan, hukum, dan pejabat gerejawi. Nommensen juga menerjemahkan perjanjian baru dan ke dalam bahasa Batak. Dia menceritakan, menerjemahkan kisah-kisah, cerita-cerita Batak dan menerbitkan cerita-cerita perjanjian lama. Jadi kalau ada cerita-cerita orang Batak yang Anda baca hari ini, kemungkinan besar itu adalah tulisan atau terjemahan dari Nommensen. Haleluya. Jadi bersyukurlah ada hamba-hamba Tuhan yang dikirim untuk memberkati suku saudara. Amin. Dia juga berusaha memperbaiki pertanian, peternakan, meminjamkan modal dan menebus hamba-hamba dari tuannya. Pada zaman itu ada tuan-tuan, raja-raja yang menjadikan warganya sendiri budak. Yang menebus mereka adalah Nommensen, gereja pada waktu itu. Supaya mereka tidak lagi menjadi budak, boleh bersekolah, boleh menjadi hamba Tuhan dan yang lain sebagainya. Jadi kalau Anda adalah orang Batak, mungkin boleh dicek keturunan Anda, silsilah saudara, lihat lagi ke atas, bagaimana opung saudara bisa menerima Tuhan. Kemungkinan besar ada di antara mereka yang ditebus oleh Nommensen, dibayar supaya dia bisa bebas dari budak. Dan kalau Anda adalah keturunan dari opung yang seperti itu, bayangkan hutang Anda bagaimana. Haleluya. Jangan sampai ada satu pun keturunan Anda yang tidak berhasil menjadi hamba Tuhan. Saya ingat dulu rumah orang Batak, selalu ada satu anaknya yang disiapkan jadi pendeta. Sekarang, gak ada lagi saudara. Oh Pak, doakanlah Pak ini jadi PNS, Pak doakanlah ini jadi tentara, doakanlah ini jadi polisi. Saya kepingin kadang-kadang dengar, yang mana yang jadi pendeta? Ada satu Pak, yang mana? Itu Pak, agak bodoh-bodoh dia Pak. Benar. Yang bagus gak dijadikan pendeta. Yang bodoh-bodoh lah disuruh jadi pendeta. Kenapa yang gak bodoh-bodoh itu jadikan tentara coba? Iya kan? Latih dia bisa lari, latih dia bisa nyanyi, latih dia bisa teriak-teriak. Yang penting dia bisa pegang senjata. Tapi kalau jadi hamba Tuhan gak segampang itu loh. Sekarang mau jadi hamba Tuhan masuk William Carey aja dites dulu. TOEFL 450. Kemarin udah buat TOEFL sama orang ini. Kalau ada yang lewat gak 450 betul-betul kasih karunia Tuhan lah bagimu itu. Kenapa? Kalau engkau jadi hamba Tuhan tidak sembarangan engkau bisa menafsirkan ini. Kalau Anda sembarangan menafsirkan ini, akhirnya Anda membuat Injil yang baru. Itu sebabnya kita punya banyak Injil-Injil palsu. Injil Barnabas lah, Injil Maria lah. Wah banyak saudara, banyak sekali Injil-Injil palsu yang muncul. Kenapa? Salah menafsirkan firman Tuhan. Itu sebabnya kita muncul sekarang ini saksi-saksi Yehova. Muncul karena apa? Salah menafsirkan firman Tuhan. Pendirinya Charles Russell katakan 1874 Tuhan akan datang, turun, gagal. 1914 Tuhan akan datang, Tuhan gak datang. Karena apa? Salah menafsirkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, berikan yang terbaik yang kau punya bagi Tuhan. Berikan yang terbaik dari anak-anakmu untuk Tuhan. Mulai itu, rancangkan itu, rencanakan itu. Saya udah rencanakan itu, dua-dua anak saya harus jadi hamba Tuhan. Yang satu udah pernah bilang sama saya, aku enggak ya, enggak apa-apa, aku doakan terus. Iya kan? Nah, baru 2 minggu yang lalu dia bilang gini, oh enggak apa-apa lah, yang penting gak usah jadi pendeta ya Dad, tapi boleh khotbah. Yes. Mulainya dari situ dulu. Ngajar dulu, khotbah dulu, ya kan? Nanti
baru jadi pendetanya. Gak apa-apa, yang penting kau gak harus jadi pendeta kok. Belajar teologi gak harus jadi pendeta. Belajar teologi untuk mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Haleluya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau sungguh berat dan susah jalannya. Kenapa ketawa kalian? Salah lirik biasanya itu, yang penting gak salah makna. Haleluya saudara. Apa yang Nomensen lakukan? Dia memperbaiki pertanian, peternakan, meminjamkan modal, menebus hamba dari tuannya. Itulah misi. Itulah misi. Misi adalah setiap usaha untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan Injil yang memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan kesaksian dan penginjilan. Misi adalah setiap usaha untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan Injil yang memiliki perbedaan yang sendiri. Semua usaha. Haleluya. Usaha menyeluruh dalam memberitakan Injil ke tempat-tempat atau kepada orang-orang yang belum terjangkau dengan Injil. Itu yang dilakukan Nomensen. Itu yang diperintahkan Yesus kepada kita. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Percaya. Lihat ini firman Tuhan katakan apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Haleluya. Pergi. Kata pergi di sini dari asal kata poreutentos, yang artinya meninggalkan wilayah nyaman kita, meninggalkan batas-batas nyaman kita. Karena apa? Orang yang akan Anda kunjungi, yang akan Anda datangi mungkin berbeda suku dengan saudara, mungkin berbeda latar belakang dari saudara, tidak nyaman, makanannya beda, yang dia nikmati berbeda. Tapi Yesus katakan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kalau Nomensen tidak taat akan Injil ini, maka kita pasti belum menerima Yesus pada hari ini. Kalau para misionaris-misionaris sebelumnya tidak taat dengan perintah ini, maka kita pasti belum menerima Yesus pada hari ini. Haleluya. Kalau misionaris-misionaris yang sampai ke Nias tidak taat, maka kita juga pasti belum menerima Yesus pada hari ini. Haleluya. Tapi karena ada seorang Nomensen, ada seorang Munson Liman yang taat, itu sebabnya saudara dan saya boleh hadir di sini. Haleluya. Misi membutuhkan kesaksian, misi membutuhkan penginjilan, dan semua cara lainnya. Membutuhkan pendekatan strategis, menargetkan etnis, kelompok, dan lainnya. Itu sebabnya pada waktu Nomensen masuk, dia sudah punya visi itu. Apa yang dikatakan Nomensen? Saudara, Anda boleh baca itu sampai hari ini di nisannya. Dia katakan Nomensen, Tuhan hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. Saudara, itu batu nisannya. Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. Itu dia. Dia punya target pada waktu dia masuk, aku mau jangkau orang-orang Batak ini. Dia tinggalkan wilayah nyamannya. Dia tinggalkan daerah-daerah nyamannya. Saudara bayangkan, saya percaya waktu itu Jerman sudah cukup maju. Tapi mereka bersedia meninggalkan daerah yang begitu maju pada masa itu untuk masuk ke tanah kita yang belum ada apa-apanya. Haleluya. Misi itu holistik. Makanya tadi saudara baca, saudara dengarkan apa yang saya bilang.
Dia memperbaiki pertanian, peternakan, pinjamkan modal, menebus hamba-hamba dari tuannya. Semua dilakukan dalam misi. Haleluya. Bukan hanya memberitakan kabar baik, tapi terlibat langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu kerjasama tim dalam pelayanan misi. Itu sebabnya anak-anak yang ada di asrama ini selalu saya ajarkan kerjasama tim. Kalau ada satu salah, semua salah. Karena apa? Engkau berarti tidak peduli dengan saudaramu. Itu kerjasama tim. Dalam misi kita butuh itu. Dalam gereja kita butuh itu. Kita butuh orang-orang yang mau pergi menjangkau jiwa-jiwa. Orang-orang yang mau menjangkau keluarga-keluargamu yang belum menerima Yesus hari ini. Maukah saudara lakukan itu? Mungkin orang tuamu sudah lama tidak bergereja. Mungkin adik-adikmu, kakakmu sudah lama tidak bergereja. Ingat, Anda belum membuat apapun untuk Tuhan. Anda belum lakukan apapun seperti No Man's Land. Kita belum buat seperti mereka. Saya belum mengalami kekerasan seperti yang dialami oleh para misionaris itu. Belum banyak yang kita perbuat. Cobalah lihat, sedikit alihkan matamu kepada saudara-saudaramu yang belum terima Yesus itu. Sedikit alihkan matamu, pandanganmu kepada orang tuamu yang belum terima Yesus itu. Ajak mereka. Paling enggak mereka udah tahu, udah Kristen. Kalaupun mereka belum Kristen, inilah kesempatanmu untuk bawa mereka kepada Yesus. Haleluya. Kenapa No Man's Land bisa dikenang? Kenapa misionaris-misionaris itu dikenang? Haleluya. Karena mereka lakukan segala yang bisa mereka lakukan. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan? Apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan untuk Tuhan? Mari mulai berpikir, saudara. Sambil saya mengakhirinya, saya mau saudara mulai berpikir. No Man's Land membuka sekolah untuk pendidikan guru. Karena kecakapan dan jasanya tahun 1881 dia diangkat sebagai eporus pertama di gereja HKBP. Dan jabatan ini diembannya sampai akhir hidupnya. Tahun 1911 dia memperoleh penghargaan dari kerajaan Belanda. Dia mendapat gelar sebagai Rasul Orang Batak. Dia meninggal pada tanggal 23 Mei 1918 pada umur 84 tahun. Dia dimakamkan di Sigumpar di tengah-tengah suku Batak setelah bekerja demi suku ini selama 57 tahun lamanya. Dan pada tahun kematiannya Batak Mission mencatat jumlah orang Batak yang dibaptis telah mencapai 180.000 orang. Sekarang HKBP menjadi salah satu gereja dengan jumlah jemaat terbesar di dunia. Karena apa? Ada seorang No Man's Land yang taat. Haleluya. Ada seorang No Man's Land yang taat. Mendengarkan firman Tuhan. Meninggalkan semua kenyamanan hidupnya. Dan memilih melayani Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan sekarang ini? Mari tanyakan diri saudara, Anda sudah dengar 2 biografi misionaris. Apa yang sudah Anda lakukan untuk Tuhan sekarang ini? Kalau dulu hamba-hamba Tuhan ini rela meninggalkan kenyamanan mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai ke tanah kelahiran kita ini. Dengan mengorbankan nyawa mereka. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Dengarkan beberapa kutipan misionaris. Hudson Taylor katakan begini, God isn't looking for people of great faith, but for individuals ready to follow Him. Tuhan tidak mencari orang-orang yang punya iman yang hebat, tapi Tuhan mencari pribadi-pribadi yang siap untuk ikut Dia. Jangan bilang, oh Pak, aku belum punya iman yang besar. No, Tuhan tidak harapkan itu dari itu. Tuhan harapkan orang-orang yang mau ikut Dia. Siap untuk ikut Dia. Apapun harga yang harus dibayar. Apapun pengorbanan yang harus dilakukan, aku siap untuk ikut Engkau Tuhan. C.T. Studd katakan begini. Kalau Yesus Kristus yang adalah Tuhan mati bagiku,
maka tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang bisa kulakukan baginya selain memberikan hidupku untuknya. Yesus Tuhan mau mati bagi Anda dan saya. Apa pengorbanan besar yang bisa kita lakukan baginya? Bayangkan itu. Oswald Smith katakan, any church not involved in Great Commission has forfeited its biblical right to exist. Setiap gereja yang tidak melibatkan amanat agung telah meninggalkan hak alkitabiahnya untuk berdiri. Jadi kalau ada gereja yang bilang, oh kami gak fokus di amanat agung, gereja itu tidak punya hak untuk berdiri. Tidak boleh berdiri. Karena gereja berdiri atas dasar amanat agung ini. Haleluya. Saudara, kalau Anda tidak berpikir bahwa Anda harus memberitakan Injil, Anda tidak punya hak berada dalam gedung gereja. Karena gereja adalah tempat asal di mana pengabaran Injil dimulai. Beritakan Injil kepada orang lain. Saya kutip lagi yang dikatakan Oswald Smith. If God wills the evangelization of the world and you refuse to support missions, then you are opposed to the will of God. Kalau kehendak Tuhan adalah penginjilan dunia dan Anda tidak mau menolong, mendukung pekerjaan misi, maka engkau sedang menentang kehendak Tuhan. Saya tahu ada orang-orang setiap kali ditantang memberi untuk misi, wah hatinya berat. Engkau sedang menentang kehendak Tuhan. Harusnya kehendak Tuhan adalah Anda memberi untuk pekerjaan misi. Anda memberi untuk pekerjaan penginjilan. Supaya tidak seorang pun misionaris penginjil yang susah hidupnya. Jangan cuma berdoa. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan seminar dengan Pendeta Daniel Alexander. Saya terkesima pada waktu dia katakan begini. Kalau ada anak-anak saya, Oktav, yang berdoa, berkatilah orang-orang yang tidak bisa makan pada hari ini. Saya marah dengan mereka. Saya bilang, yang itu gak usah kau doakan. Kau lakukan. Jangan cuma berdoa untuk orang yang tidak bisa makan hari ini. Adakah orang yang tidak bisa makan yang bisa kau kasih makan hari ini? Itu misimu. Itu penginjilan yang bisa kau lakukan. Masa sehari 5 orang, 6 orang, 10 orang di keluargamu bisa makan? Tidakkah kau bisa siapkan satu bungkus untuk orang lain? Karena itu gak usah doa lah, Tuhan berkati mereka yang tidak bisa makan. Padahal engkau sendiri tidak pernah membantu orang-orang yang membutuhkan itu. We talk of the second coming. Kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Sementara setengah dunia ini belum pernah mendengar nama Yesus. Kita bicara kedatangan Yesus yang kedua, kita bicara tentang vaksinasi, kita bicara tentang chip 666. Sementara lebih mungkin dari setengah dunia ini belum pernah mendengarkan nama Yesus. Masa Anda diam? Makanya saya selalu bilang, kalau Anda tidak bisa menginjil, paling tidak pakai jari Anda ini untuk share firman Tuhan bagi orang lain. Haleluya. Tulis di Facebook Anda ayat firman Tuhan, copy paste aja pun gak apa-apa, gak akan diplagiasi Anda di situ. Haleluya. Biarkan setengah dunia ini menerima Injil dari 70-an orang yang ada di sini. Dan Anda yang ada di rumah. Sama seperti Nomen sediakan Tuhan, hidup atau mati. Biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman